Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihah dari kelas MJ 403. Saya di sini akan mempresentasikan 3 soal UAS Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Oktavian Cahya Dwihardin, SMMM. Soal nomor 1. Apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan? Jawabannya yaitu investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Tujuan berinvestasi yang sebenarnya bukan sekedar menghasilkan uang, tetapi meningkatkan nilai aset untuk masa yang akan datang. Siapapun berkesempatan untuk melakukan investasi, namun tujuan spesifiknya bisa berbeda. Individu seringkali berinvestasi untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti dana pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah. Sementara perusahaan berinvestasi untuk meningkatkan keuntungan, mengembangkan bisnis, atau mendapatkan keunggulan kompetitif. Soal nomor 2. Jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Jawabannya, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memastikan bahwa seluruh penduduknya memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang bergizi dan aman. Di Indonesia, ketahanan pangan adalah prioritas utama mengingat tantangan yang dihadapi seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan ketergantungan pada impor pangan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi guna meningkatkan ketahanan pangan nasional. Beberapa strategi utama yang diambil oleh pemerintah, infrastruktur pertanian yang sangat penting untuk mendukung produksi pangan yang berkelanjutan. Pemerintah telah berinvestasi dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti irigasi, jalanan pertanian, gudang penyimpanan, dan pasar. Peningkatan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi pangan. Contohnya yang ada di Indonesia, proyek rehabilitasi irigasi di berbagai daerah seperti pembangunan jaringan irigasi di Jawa dan Sumatera bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian sehingga produktivitas dapat ditingkatkan. Soal nomor 3. Bagaimana hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi? Berikan argumen yang mendukung dan menentang pendapat bahwa demokrasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jawabannya, demokrasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena efek positifnya terhadap stabilitas politik dengan mengurangi biaya transaksi, kendala komitmen, dan asimetri informasi organisasi politik. Dengan mengamati negara-negara maju di Barat, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah rezim ekonomi yang valid. Namun, ada juga studi yang menunjukkan bahwa demokrasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena berbagai alasan seperti tingginya biaya politik, birokrasi yang rumit, dan potensi kebijakan yang tidak efisien. Hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi sangat kompleks dan tidak selalu linier. Demokrasi dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas politik, peningkatan investasi, peningkatan modal manusia, pengurangan korupsi, dan pertumbuhan inklusif. Namun, demokrasi juga memiliki potensi untuk memperlambat pengambilan keputusan, menghasilkan kebijakan yang tidak menguntungkan pertumbuhan, dan menciptakan ketidakstabilan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks spesifik negara dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.